teman, meninggalkan ruku atau sujud. Yang rukun itu banyak. Ada yang menyebutkan ada 13 atau sebagian mazhab fikih ada 17, ya. Atau bahkan meninggalkan rukun yang inti yaitu tumakninah termasuk rukun. Jadi rukun itu dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, iktidal, ya. Kemudian apa? Duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, salam, itu semua rukun. Salam, ya. Salam itu cuma nengok gini atau itu apa? Harus mulutnya bergerak itu. Iya, tentunya kalau salam mengucapkan apa? Assalamualaikum, tentunya harus dilafadzkan juga. Jadi makmum juga ada. Sama. Jadi makmum ikut melafadzkan, cuma dia sendiri yang dengar dengan suara yang pelan dan suara yang lirih. Ya. Itu tadi sedikit mukadimah dari Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Yang dari Ikhwan bisa mengacungkan tangan. Yang akhwat mungkin bisa tulis tangan ya, nanti distorkan, disampaikan ke temannya yang akhwat. Ini ada pertanyaan masuk ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Posisi sujud yang benar untuk akhwat bagaimana? Baiknya seperti apa ya Ustadz? Iya. Perlu kita pahami bahwasannya asal suatu hukum, asal suatu tuntunan syariat bagi seorang laki-laki itu sama hukumnya untuk perempuan. Itu hukum asal. Karena sabda Nabi SAW, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. An-nisa' syaqa'iqur rijal. Wanita itu ya sama dengan laki-laki dalam hal hukum syariat. Maka ketika wanita sujud, maka sama sujudnya, sama dalam artian sujud yang sempurna, yaitu dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Yang pertama adalah apa? Kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kedua ujung kaki, dan yang terakhir yang ketujuh adalah dahi dan hidung. Bagaimana sujud yang benar? Sujud yang benar itu adalah harus menempelkan hidung. Karena sebagian saudara kita ada yang sujud itu cuma dahinya saja yang nempel, hidungnya tidak nempel. Dan ini kata para ulama, barang siapa yang hidungnya tidak nempel maka sholatnya tidak sah, sujudnya tidak sah. Bagaimana sujud yang benar? Sujud yang benar itu adalah dengan apa? Dengan menjauhi sujudnya seekor anjing. Yang sujudnya itu apa? Delosor itu ya. Sujud delosor yang di situ apa? Nempel tangannya. Iya, nempel ke lantai. Ya. Jadi harus apa? Diangkat kedua sikunya. Diangkat kedua sikunya, ya tidak terlalu lebar, ya secukupnya, ya agar tidak apa mengganggu saudara yang ada di sampingnya. Itu inti dari sujud. Yang penting dikatakan sujud yang sah, ya, ketujuh anggota badan ini nempel. Karena ada sebagian mungkin ketika sujud kakinya satu ada yang gantung, ya, atau apa ngambang gitu ya. Ada nggak? Mungkin ada ya. Itu sujud yang sah. Dan sujud yang benar itu adalah sujud yang tumakninah. Tumakninah itu bagaimana Ustaz? Tumakninah itu adalah ketika sudah sampai sujud sempurna itu baru membaca doa. Dan dikatakan tumakninah itu kadarnya adalah cukup untuk membaca satu bacaan doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Nah, yang dinamakan tidak tumak ninah itu apa? Ketika baru menyentuh langsung apa? Diangkat. Nah, ini kemungkinan besar dia membaca doa sujudnya itu ketika posisi apa? Posisi mau sujud, gerak. Jadi gerak mau sujud sambil baca doa sujud. Ini tidak tumak ninah. Jadi yang dinamakan tumak ninah itu adalah ketika sudah nempel semua sujudnya baru baca doa. Jadi tenang, pelan, ya, dengan apa? Dengan tumak ninah. Itu nggih, wallahu alam bisawab. Ini ada pertanyaan lagi. Ahmad Ustadz, apakah ketika sholat jika kelihatan rambutnya itu sah atau tidak? Akhwat ya, Masya Allah. Ya, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana hukumnya ketika seorang akhwat sholat dan rambutnya kelihatan? Ini mbak-mbak nih, biasanya mungkin ada sedikit rambut yang kelihatan yang tidak sengaja. Bagaimana hukumnya? Para ulama sepakat bahwasannya rambut itu adalah aurat. Auratnya wanita, baik di luar sholat atau di dalam sholat. Sehingga apa? Harus dijaga. Lalu bagaimana jika seandainya rambut tersebut ya keluar sedikit ketika dalam sholat? Para ulama menjelaskan, merinci, jika seandainya ketika dia sadar ternyata rambutnya kebuka, gitu ya, rambutnya ada yang keluar sedikit, kemudian ia tutup, ia perbaiki, ya, mukenanya, maka para ulama menjelaskan sholatnya sah. Jika tahu ada yang kelihatan, kemudian dimasukkan ke mukena, ditutup lagi, maka apa? Ini sholatnya sah. Lalu bagaimana seandainya dia tahu, ya, tahu ketika rambutnya apa? Rambutnya itu kelihatan terus dibiarkan saja. Ya. Apa hukumnya? Jika dibiarkan saja menurut Imam Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, itu sholatnya apa? Tidak sah. Namun sebagian ulama lain berpendapat jika hanya sedikit ini dimaafkan dan sholatnya sah. Dan yang rajih, pendapat yang kuat adalah yang terakhir ini. Jika seandainya sedikit, ya, sedikit saja, maka ini dimaafkan. Sebagaimana dulu kisah sahabat, ya, yang auratnya itu kelihatan, ya, karena ketika disebut, ya, pakaian masih susah, ya. Namun apa? Namun dimaafkan. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Ternyata ketika apa? Ketika sholat baru sadar ketika selesai sholat, sah enggak? Ketika baru sadar ketika apa? Selesai sholat, jika yang keluar itu sedikit, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulang lagi. Sehingga mbak-mbak yang dirahmati Allah, intinya ketika sholat kita juga harus apa? Harus memperhatikan apa? Ya, rambut kita barangkali ada yang keluar gitu ya. Atau pakai apa itu sekarang yang namanya itu? Untuk akhwat itu namanya apa? Namanya apa, Mbak? Ciput ya? Iya, ciput. Iya. Tahu Mas? Oh, belum punya ciput ya. Iya. Insya Allah bentar lagi Mas. Iya. Jadi itu kurang lebih ya rincian dari apa pendapat para ulama yang berkaitan dengan hukum rambut wanita. Wallahu a'lam. Oke, itu tadi ya jawabannya. Kalau ini Ustaz, mungkin ana tanya mengenai surat Al-Fatihah. Kalau sholat sendiri kan harus bacakan tadi ya. Tapi kalau jadi makmum itu gimana Al-Fatihah? Kita cukup mendengarkan, apa kita ikut atau gimana? Iya. Berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah untuk makmum,
ini rinciannya adalah apakah salat tersebut sirriyah atau jahriyah. Jika seandainya salat tersebut adalah salat sirriyah yang dibaca pelan seperti salat duhur, salat asar, maka makmum itu tetap wajib membaca Al-Fatihah. Ini ketika apa? Salat sirriyah. Adapun ketika salat jahriyah, maghrib, isya, subuh, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan imam? Khilaf, perbedaan ya pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang di sini sebagaimana kalau pendapat Imam Ahmad madzhab Hambali berpendapat bahwasannya ketika salat jahriyah, salat yang dibaca keras, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Karena sabda Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Namun pendapat Imam Malik, jika seandainya itu salat yang dibaca keras, maka makmum cukup mendengarkan bacaan imam dengan dalil qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mewakili bacaan untuk makmum jika makmum mendengar bacaan imam. Dalil yang lainnya pula ya adalah apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalilnya adalah jika dibacakan Al-Qur'an maka fa'ansitu. Ya apa? Dengarkanlah dengan baik agar mendapatkan apa? Rahmat. Mana pendapat yang lebih rajih? Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat secara pribadi di sini adalah pendapat yang terakhir, yang kalau makmum itu mendengar bacaan imam, ya maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum, sehingga apa? Ya, cukup didengarkan. Wallahu alam bisawab. Tapi bagi yang ingin baca Al-Fatihah juga tidak mengapa. Gitu nggih? Wallahu alam bisawab. Ya, ini ada yang tanya dari ikhwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Lintang dari Tasikmalaya. Begini Ustaz, Ana mau tanya perihal salat-salat sunnah sebagaimana tahajud, duha ataupun rawatib, qobliyah, ba'diyah. Apakah salat-salat itu boleh dijaharkan? Dan andaikan dijaharkan pun itu tingkatannya seberapa? Soalnya begini Ustaz, kadang-kadang kita kalau memurojaah surat-surat panjang itu memang kalau pribadi ana memang nikmatnya lewat salat. Jadi kadang-kadang kalau misal enggak keluar suaranya itu kurang maksimal lah ini untuk bacaannya. Jadi apakah ini diperbolehkan atau tidak, dan andaikan diperbolehkan bagaimana batasnya? Yang kedua Ustaz, begini, apakah memakai mukena itu wajib bagi akhwat, dan batasan-batasan pakaian? Kadang-kadang kan begini Ustaz, untuk aurat kan kita sudah tahu dalam artian yang tersingkap, yang terbuka. Cuma kan untuk batasan-batasan misal pakaiannya yang sah digunakan untuk sholat itu seperti apa Ustaz? Mungkin itu aja. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus sekali, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, syukran ala. Masih? Atau dua dulu? Nanti keburu lupa pertanyaannya. Iya. Pertanyaan bagus sekali. Apakah di dalam salat-salat sunnah kita boleh mengeraskan bacaan, terutama bacaan surat ya Mas ya? Iya. Perlu kita pahami bahwasanya apa? Di dalam salat wajib, para ulama menjelaskan bahwasannya mengeraskan bacaan solat ketika maghrib, isya dan subuh itu dikeraskan, yaitu hukumnya adalah sunnah, anjuran. Hukumnya apa? Anjuran dan sunnah. Demikian pula melirihkan
ya, bacaan pada sholat duhur dan asar itu juga hukumnya sunnah, anjuran. Jadi intinya bacaan maghrib, isya, subuh dibaca keras itu tidak wajib, tapi apa? Sunnah, anjuran. Demikian pula bacaan lirih pada duhur dan asar itu apa? Dibaca lirih itu adalah anjuran atau dikatakan sunnah. Ya. Meskipun di sini sunnah, tapi kita semangat dalam mengikuti Nabi. Yang mana Nabi kalau maghrib, isya, subuh jahar keras, ya, duhur, asar apa lirih, kita juga lirih. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga atas dasar ini maka para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Ketika sholat sendirian itu boleh mengeraskan bacaan sholat. Contoh sholat sendirian, sholat maghrib sendirian, boleh nggak mengeraskan? Ya, sholat maghrib sendirian, sholat isya sendirian, sholat tahajud apalagi sendirian, boleh nggak mengeraskan apa? Bacaan. Sebagian ulama berpendapat meskipun sholat sendirian, kalau itu apa? Sholat maghrib, isya, maka tetap disunahkan. Meskipun sholat sendirian, meskipun mbak sholat di mana? Sholat maghrib, isya, subuh di rumah, ya, meskipun sendirian itu juga disunahkan apa? Mengeraskan bacaannya. Ya. Meskipun di sini sebagian ulama berpendapat dalam keadaan sholat sendirian dia bebas memilih, ya, mana yang lebih membantu kekhusyukan, apakah dikeraskan atau dilirihkan. Maka atas dasar ini dalam sholat sunnah kita dibolehkan untuk mengeraskan bacaan sholat, meskipun itu di siang hari seperti sholat duha. Kalau sholat tahajud kan memang Nabi biasanya mengeraskan suara, ya kan, ketika sendiri, ya kan. Kalau sholat duha maka apa? Boleh. Ketika sholat 5 waktu sendiri apa? Ada yang berpendapat ulama tetap disunahkan sholat sunnah, ada yang berpendapat bebas memilih mana yang lebih khusyuk. Gitu ya. Kecuali kalau di sini ketika makmum masbuk. Tahu ya makmum masbuk? Kan banyak ya makmum masbuknya ya. Kalau maghrib, isya, subuh makmum masbuknya banyak, ya jangan dibaca keras semua. Nanti kayak apa? Kayak pasar ya Mas ya. Paduan suara itu ya. Cukup apa? Cukup dilirihkan. Jadi kesimpulannya tadi ya Mas ya, boleh dikeraskan. Terus pertanyaan yang kedua, batasan pakaian mar'ah. Ya. Nabi SAW suatu ketika pernah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar. Ya, beliau menjelaskan, wahai Asma, ketika wanita sudah balik maka tidak boleh kelihatan dari tubuhnya kecuali apa? Al-wajh wal yadain, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka itu batasannya. Sehingga memakai pakaian, ya pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali apa? Wajah dan telapak tangan, itu boleh ya digunakan untuk sholat. Jadi ketika sholat itu nggak harus pakai apa Mbak? Nggak harus pakai mukena dan nggak harus putih. Yang penting apa? Yang penting pakaian yang menutup aurat semuanya ditutup kecuali apa? Kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalau memakai cadar, ya akhwat itu gimana? Kalau memakai cadar hukumnya tidak boleh. Ketika apa? Ketika dalam sholat. Karena ada larangan apa? Larangan menutup muka ketika dalam keadaan sholat. Kecuali kalau akhwat tersebut mungkin sholatnya di keramaian, sholat berjamaah di masjid umum, dan dia memakai cadar, maka tidak mengapa. Tidak mengapa apa? Sholat dengan memakai cadar.
Karena sebagian akhwat ada yang berpendapat bahwasanya cadar itu apa? Wajib. Gitu ya. Ada sebagian yang berpendapat sunnah. Maka ketika seorang wanita berpendapat cadar itu wajib, gitu ya, maka dia nggak mengapa sholat pakai cadar, ya ketika di tengah keramaian, karena kalau dilepas otomatis kelihatan apa? Wajahnya. Tapi kalau sholat di rumah, maka apa? Dilepas cadar tersebut. Gitu nggih Mbak nggih? Wallahu alam bishawab. Ini ada ikhwan yang mau tanya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama saya Yusuf dari Kebak Keramat. Saya ingin bertanya, jadi kalau misalkan kan kebanyakan sekarang udah sering ya karena musim corona seperti ini kan sholat ada yang masih pakai masker gitu kan Ustaz. Terus gimana hukumnya kalau misalkan hidungnya itu tertutup sama masker gitu? Gimana ketika sujud itu? Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana hukumnya kalau makmum masbuk itu kita tepuk jadi imam gitu Ustaz? Hukumnya gimana gitu? Terima kasih. Itu pengalaman makmum masbuk. Iya. Ya, terima kasih Mas Yusuf ya dari Kebak Keramat atas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya ketika sholat pakai masker, kemudian ketika sujud, ya, ketika sujud itu hidungnya terhalang masker. Hukumnya adalah boleh dan tidak mengapa. Ya, ketika apa sujud itu terhalang apa? Terhalang oleh masker tersebut. Maka di sini pun ya perlu kita pahami bahwasannya sholat memakai masker itu ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika masa pandemi ini hukumnya boleh. Tapi sebenarnya hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya memakai masker menutup muka ketika sholat itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi ketika di masa pandemi di sini ya karena tadi untuk menjaga agar tidak bermudarat ya, maka apa? Dibolehkan. Ya, sebagaimana dalam masalah apa? Shaf itu harus rapat, nggak boleh renggang. Namun ketika masa pandemi ini ya para ulama menjelaskan ya boleh direnggangkan karena di zaman Covid ini. Ulama-ulama ya meskipun sebagian ada yang tetap rapat itu juga nggak mengapa. Itu pendapat ya ada mengikuti pendapat ulama lain yang intinya dibolehkan. Ya, dibolehkan ketika sholat memakai masker. Meskipun ketika sujud hidungnya tertutup masker. Demikian pula ketika sujud ternyata rambutnya menghalangi dahi itu juga boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Namun yang lebih afdal ya memakai ketika sholat ya itu bisa kita memakai peci yang di situ tidak mengganggu ketika sujud. Gitu nggih, ketika terutama rambutnya panjang, gitu nggih. Wallahu alam bishawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah boleh enggak menjadikan makmum masbuk menjadi imam? Ini yang sering terjadi. Sering terjadi. Sering dilakukan. Ya, menjadikan makmum masbuk sebagai imam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika ya makmum masbuk itu statusnya makmum kemudian dijadikan imam tidak boleh. Ya, sebenarnya berapa tidak boleh ya. Karena apa? Karena alasannya adalah dia statusnya adalah sebagai makmum dan tidak bisa berubah menjadi apa? Menjadi imam. Ya. Kalau sudah terlanjur ditepuk itu lari atau nolak? Enggak apa-apa, kita enggak usah lari, kita enggak cukup ya kita cukup tidak mengeraskan bacaan. Tidak mengeraskan bacaan ya seperti biasa, kalau diikuti ya enggak apa-apa. Jadi memang ada perbedaan pendapat para ulama, namun pendapat yang rajih di sini, pendapat yang lebih kuat adalah makmum masbuk itu tidak bisa dijadikan imam. Jadi lebih baik Lebih baik membuat jamaah baru. Lebih baik membuat jamaah baru.
Ya, dikumpulkan makmum masbuknya berapa itu ya. Mungkin dia nunggu sebentar karena ada yang datang lagi, tidak mengapa apa jamaah baru di situ. Itu juga pengalaman saya. Jadi saya itu kan makmum masbuk di suatu masjid. Iya. Saya kan nepuk ini apa? Saya nepuk apa ini? Pundak. Terus? Terus imamnya itu kayak nolak. Gini. Iya. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Ya udah. Saya dulu juga gitu, ketika belum tahu masalah ini, belum belajar fikih, biasa atau sering apa menjadikan makmum masbuk sebagai imam atau kita yang dijadikan. Itu prakteknya seperti itu. Wallahu alam, yang sebatas yang kita ketahui, pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Itu nggih. Wallahu alam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi dari akhwat. Ya. Yang pertama, jika makmum masbuk, bacaan iftitah itu dibaca langsung atau langsung membaca Al-Fatihah? Dibaca dulu atau langsung membaca Al-Fatihah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang akhwat sholat dan mau kena menyibak itu oh, buka itu menyibak. Lagi tahu bahasanya menyibak ya. Kena angin, menyibak ya. Padahal tidak disengaja. Apakah sholatnya itu sah? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan doa iftitah. Ketika makmum masbuk, apakah dia membaca Al-Fatihah? Membaca doa iftitah? Ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika dia makmum masbuk, dia boleh membaca langsung Al-Fatihah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia mendapatkan Al-Fatihah. Ini adalah terutama ketika sholatnya sir, mas. Sholatnya sir, ya kan? Sholat yang dibaca pelan, ya. Maka apa? Tidak mengapa kita langsung membaca Al-Fatihah dengan harapan kita dapat Al-Fatihah. Nanti khawatirnya kita baca Al-Fatihah, baca iftitah, ternyata imam keburu ruku. Gitu ya. Imam keburu apa? Ruku. Ya. Adapun ketika sholat jahriyah, sholat yang dibaca keras, maka ketika kita apa? Makmum masbuk, maka apa? Di sini kita cukup apa? Cukup langsung mendengarkan bacaan imam. Karena kan ada larangannya. Ada larangannya apa? Ada larangan ketika imam membaca bacaan yang keras ya, terus makmum sibuk membaca sesuatu. Ya, makmum sibuk membaca sesuatu. Maka ketika dia makmum masbuk, rakaat kedua contohnya ya, sudah kita takbir, tidak perlu baca iftitah, langsung apa? Mendengarkan bacaan imam. Karena apa? Karena mendengarkan bacaan imam itu hukumnya wajib, sedangkan membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Dan wajib dan sunnah didahulukan mana? Yang wajib. Gitu nggih? Wallahu alam bishawab. Terus yang kedua tadi Pak Mas? Menyibak. Iya. Ketika tersingkap itu ya maksudnya? Iya, ya Pak. Mau kenanya kena angin. Terangkat ya. Iya. Ketika sholat kemudian mukanya tersibak apa tadi? Tersibak atau tersingkap, maka ketika langsung ditutup tadi, maka hukumnya tidak mengapa, sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah. Gitu nggih? Dalilnya tadi sebagian sahabat dulu pun juga ada yang tersingkap apa auratnya. Terlebih lagi hal ini adalah terjadi karena sesuatu yang tidak disengaja. Dan kata Nabi SAW, rufi'a an ummati an salas, dimaafkan umatku 3, al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Yang dimaafkan adalah al khata', ketika tidak sengaja. Yang kedua adalah nisyan, ketika apa? Lupa. Dan yang ketiga adalah apa? Ketika dipaksa. Ketika apa? Terpaksa. Maka dalam kondisi ini
ya karena dia tidak sengaja dan segera menutup kembali, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulang dari awal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo teman-teman ada yang mau tanya lagi atau tidak dari ikhwan? Iya, masih ada. Ini dari jamaah Maya dulu ya. Iya. Jamaah Maya, fadhal. Jamaah. Ini. Assalamualaikum, izin nanya Ustadz, kalau pas sholat digangguin kucing, gitu sholatnya sah enggak Ustadz? Iya. Bagaimana hukumnya ketika sholat diganggu sama kucing? Masya Allah, ini berarti apa namanya? Penggemar kucing ya Mbak ya? Kucing Anggora atau kucing apa ini? Iya. Sholatnya wanita, ya sholatnya seseorang itu batal ketika dilewati apa? Dilewati oleh wanita atau dilewati oleh apa? Dilewati oleh anjing, ya kan? Yang penting di sini tidak dilewati oleh anjing, maka apa? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Dan Nabi bersabda tentang kucing. Beliau bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin. Kucing itu tidaklah najis. Bulunya, air liurnya, ya, ketika apa? Hidup bersama kita itu tidaklah najis. Bahkan sebagian ulama mengatakan kotorannya apa? Terus kencingnya itu tidak najis. Sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Meskipun di sana ada yang berpendapat apa? Najis. Namun pendapat tidak najis itu juga kuat. Intinya kata Nabi, innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Kenapa Mbak alasannya? Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, kata Nabi. Karena kucing itu adalah ya hewan yang selalu bersama kalian, yang hidup di sekitar kalian. Kita nggak bisa lepas dari kucing, gitu ya. Selantiasa apa? Didekati kucing, di mana-mana ada kucing. Maka meskipun ya kucingnya itu mengganggu sholat, meong-meong atau yang lainnya, atau bahkan naik di punggung atau yang lainnya ya Mbak ya, itu apa? Sholatnya tetap sah. Yang penting kita tetap menjaga kekhusyukan, gitu ya, menjaga kekhusyukan dan sholatnya tetap sah. Abu Hurairah saja, kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Karena beliau sangat pecinta kucing. Jadi beliau itu sering apa Mbak? Dulu baju Abu Hurairah itu lengannya itu apa? Lebar. Nah, lengan yang lebar ini apa? Dimasukin anak-anak kucing, gitu ya. Makanya dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing-kucing kecil, gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi salatnya tetap sah, gitu nggih. Ya. Ada pertanyaan lagi. Ya, kucing lagi. Apakah saat sholat bolehkah bergeser Ustaz? Bergeser sedikit. Karena terkadang ada kucing yang mengganggu duduk di depan dan kadang di kaki. Syukran Ustaz. Iya. Gerakan di dalam sholat, suatu gerakan dalam sholat yang dibutuhkan, yang penting tidak banyak, ya, dan gerakan tersebut dibutuhkan, maka hukumnya boleh dan tidak membatalkan sholat. Bahkan para ulama menjelaskan, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu pernah menggendong cucu beliau. Dan ketika sholat digendong, maka apa? Konsekuensinya adalah ketika sujud diletakkan. Ketika mau sujud diletakkan, dan ketika bangkit berdiri lagi, maka digendong lagi. Itu kan gerakan, ya kan? Sehingga gerakan-gerakan dalam sholat jika dibutuhkan, ya, itu tidak mengapa. Yang penting ya tidak apa? Tidak terlalu over itu ya, tidak hulu. Bahkan para ulama menjelaskan menggendong anak itu boleh. Ketika apa? Ketika anaknya nangis, maksudnya. Ketika anaknya nangis, daripada mengganggu jamaah,
diambil, digendong, ya, biar apa? Biar terus diam, biar enggak mengganggu jamaah, itu bahkan yang lebih baik. Yang lebih baik adalah menggendong anak tersebut sehingga diam dan tidak mengganggu jamaah. Jadi tidak mengapa ketika bergeser sedikit, terutama di depan mungkin ada apa? Ada tikus jatuh atau cicak jatuh ya Mbak ya. Sering ya cicak jatuh apa lagi? Ya tadi atau hal yang lain, ada ular jatuh. Kan mungkin biasanya ada ular yang apa? Yang hidup di atap rumah itu ya. Terus jatuh gitu ya. Itu boleh. Bahkan sholat membunuh ular pun boleh Mas. Ketika ularnya jatuh dibunuh, gak batal sholatnya. Yang penting jangan teriak-teriak, jangan bicara. Kalau bicara otomatis langsung apa Mas? Batal. Bahkan kata para ulama, ketika gempa bumi, bagaimana sikap kita yang tepat? Apakah tetap sholat atau batalkan? Mana yang lebih tepat Mbak Mas? Wah ini sholat, kita tetap khusyuk. Ya, kita tetap sholat. Kalau seandainya meninggal, mudah-mudahan mati syahid. Gitu. Atau langsung kabur, membatalkan. Ada opsi lain, yaitu apa? Kabur tapi tidak membatalkan sholat. Jadi lari itu tanpa berbicara, sampai di luar lanjutkan sholat lagi. Yang penting tidak berbicara. Termasuk kalau ada maling gebuki itu sudah. Iya kawan. Kalau kita ketika para sahabat perang ya, ketika perang khauf ya, sholat khauf itu kan apa? Rukbanan aw rijan aw rukbana. Ya sambil apa? Sambil perang, sambil lari Allahu Akbar, sambil apa kan perang gitu. Salat khauf ya. Jadi apa? Ya ketika dibutuhkan dan ya tadi tidak terlalu banyak, insyaallah tidak mengapa dan tidak membatalkan salat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dari Maya kebanyakan gitu. Banyak yang sama itu pertanyaannya. Oh gitu. Mungkin ada yang tanya lagi. Monggo. Cek. Ya, bismillah. Langsung saja mau tanya. Saya Erlando dari Karanganyar. Jadi gini, menyinggung makmum masbuk tadi ya, terkait dengan kondisi kita di mana kita itu terlambat. Nah, kemudian kan misalkan terlambat 1 rakaat, terus imam sudah tahiyat akhir. Nah, posisi duduk kita apakah mengikuti imam tahiyat akhir atau sama seperti duduk tahiyat awal atau duduk iftiras? Kemudian juga untuk bacaannya juga apakah kita lanjut sampai bacaan seperti tahiyat akhir atau bacaannya tahiyat awal seperti itu? Terus sama ini tadi udah yang ini. Kalau misalnya kan tadi gerakan kan maksimal 3 ya. Ya, ada seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kondisi di mana kita harus sering ini apa? Bajunya biar enggak kelihatan itu kan kalau misalkan 4 rakaat ya kan bisa keempat gerakan tambahan. Belum lagi kalau misalkan batuk atau mungkin garuk-garuk misalkan. Nah, itu ya apakah dimaklumi atau bagaimana seperti itu? Jazakallah. Ya, jazakallahu khairan Mas Hirlando ya, dari Karanganyar. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama adalah berkaitan dengan cara duduk. Cara duduk imam masbuk ketika imam itu tahiyat akhir. Apakah iftirasi? Iftirasi karena dia belum akhir, karena masih menambah, atau tawaruk dengan mengikuti imam. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan masalah ini adalah diberikan kelonggaran. Diberikan kelonggaran dalam artian mau iftirasi monggo, karena status masbuk itu ya dia belum tahiyat terakhir. Mau tawaruk itu juga diperbolehkan karena dia mengikuti apa? Mengikuti posisi imam saat itu. Jadi si longgar. Ini dalam artian diberi keluasan, diberi kelonggaran. Mau iftirasi atau tawaruk itu diperbolehkan. Nah, alasannya ketika tawaruk dia ikut imam. Ikut imam. Adapun iftirasi karena dia masih melanjutkan apa? Melanjutkan rakaat berikutnya. Nambah maksudnya ya.
Kemudian bacanya apa? Bacanya sama Mas, tetap membaca tahiyat akhir. Jadi jangan diam saja, ya. Tapi dia membaca tahiyat akhir sebagaimana imam, meskipun nanti ketika menambah dia juga membaca tahiyat akhir lagi. Itu nggih? Wallahu alam. Kemudian ada lagi enggak tadi? Yang 3 rakaat yang iya. Gerakan. Sebenarnya gerakan salat yang menunjukkan bahwasanya ada yang berpendapat bahwasanya batasan minimal gerakan itu tiga berturut-turut itu ya. Itu sebenarnya ya memang ada ulama yang berpendapat demikian, namun pendapat yang lebih kuat wallahu alam, batasan gerakan banyak atau sedikit itu sebenarnya tidak dibatasi dengan angka. Jadi 3 tadi. Meskipun ada ulama yang berpendapat tersebut itu untuk pendekatan itu ya. Namun pendapat yang rajih ini tidak mengapa. Dalam artian apa? Ketika garuk-garuk mungkin garukannya lebih dari 3, tidak mengapa. Ya. Makanya ketika tadi membunuh ular atau menggendong itu kan lebih dari 3. Dan itu praktek Nabi ketika menggendong cucu beliau, ketika Nabi apa? Ketika sholat membukakan pintu untuk Aisyah. Pernah suatu ketika Nabi sholat, ya, beliau apa? Berjalan untuk membukakan pintu, ya. Atau kita berjalan mengisi shaf yang kosong, ya kan? Mengisi shaf yang kosong. Atau ketika imam batal, makmum maju menggantikannya. Sehingga di sini apa? Sehingga di sini dikembalikan ke uruf, atau dalam artian ya kita bisa memahami bahwasanya gerakan tersebut ya secara uruf kita ya dalam artian dimaklumi, gitu ya, dalam artian dimaklumi bahwasanya gerakan tersebut adalah tidak mengapa, ya, karena yang penting tadi adalah kebutuhan. Ini yang penting, kebutuhan dan bukan untuk bermain-main. Karena sebagian ada yang apa? Ada yang mengatakan mungkin nggak apa-apa, akhirnya apa? Bebas. Akhirnya ada yang kretek-kretek itu loh Mas, namanya apa itu? Kretek-kretek atau main kancing baju, ya, atau sibuk memperbaiki rambutnya, itu nggih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ketika terutama aurat tadi, ketika menutupinya nggak mengapa. Wallahu alam bisawab. Tadi jawabannya Mas sudah cukup jelas nih. Mungkin ada yang tanya lagi, yang terakhir, satu ikhwan, satu akhwat. Ini ada door prize-nya kalau pertanyaan yang ini. Oh, iya. Ada lagi dari WA masuk. Ya, silakan. Kan pas sujud dianjurkan buat membaca bacaan doa. Nah, kalau saat sujud itu memakai bacaannya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu gimana? Ya. Sah atau tidak? Ya, barakallahu fikum. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasannya keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika sujud. Fa'aksiru minad doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyak doa apa saja, ya kita perbanyak ketika sujud. Minta apa saja. Bahkan Aisyah pernah menjelaskan, ya, bahwasanya ketika berdoa itu minta apa saja meskipun tali sandal yang putus. Ya. Jadi meminta itu tidak harus sesuatu yang besar, gitu ya. Sesuatu yang memang kita membutuhkan pertolongan Allah, di situ kita minta kepada Allah. Lalu bagaimana ketika sujud dalam salat, boleh enggak dengan bahasa selain bahasa Arab? Yang pertama, jika seandainya dia bisa berdoa dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu lebih afdol, lebih utama. Namun ketika dia tidak banyak hafal doa-doa dari Nabi SAW,
maka para ulama menjelaskan hukumnya boleh dengan bahasa apa saja. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, hukumnya boleh dan itu tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan apa? Sholat. Itu dalam hati apa diucapkan? Diucapkan. Diucapkan. Ya, diucapkan. Ya, diucapkan ya dengan lirih ya, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Itu pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat. Karena apa? Karena ya tidak semua orang itu bisa bahasa Arab, gitu ya, bahasa Arab, dan diperbolehkan dengan apa? Tadi bahasa selain bahasa Arab. Gitu nggih? Wallahu alam bishawab. Mungkin ada yang mau tanya lagi, satu penanya lagi, barangkali yang ikhwan atau yang akhwat. Kalau ndak ada, ya udah. Saya yang tanya. Kan berbicara mengenai fikih sholat ya. Orang kusuk kan, orang harus sholatnya harus kusuk itu, apakah harus belajar fikih kemudian sholatnya itu menjadi lebih baik dan benar? Apakah kalau nggak belajar fikih sholat itu bisa kusuk? Niatnya kusuk itu loh, tapi dia tidak belajar sholat, tidak belajar fikih sholat itu. Pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Hafid. Barakallahu fikum. Untuk mencapai kehusukan itu apakah harus belajar fikih sholat? Bisa nggak seseorang itu khusyuk tanpa belajar fikih sholat? Gitu ya intinya ya. Ya. Pertama, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah jami'an, seseorang tanpa belajar fikih sholat maka dia tidak akan bisa khusyuk. Ya, tidak akan bisa khusyuk ya dengan sepenuhnya. Khusyuk dengan apa? Sepenuhnya. Karena ketika tidak belajar fikih sholat, maka apa? Khusyuk di sini kan apa? Makna dari khusyuk, khusyuknya hati dan khusyuk tersebut tercermin dalam anggota badannya. Gitu ya. Jadi khusyuk itu memang intinya adalah dalam hati. Kita memahami bacaan-bacaan sholat, memahami doa-doanya, doa zikir dalam sholat, dan apa? Dan juga khusyuknya anggota badan. Ya. Contohnya dalam masalah tumakninah. Kalau seseorang tidak tumakninah, ya, yang tumakninah itu penting dalam fikih sholat, maka dia tidak akan bisa khusyuk. Orang yang tidak tumakninah itu nggak bisa khusyuk. Karena ketika nggak tumakninah, dia kan nggak bisa, nggak sempat untuk memahami bacaan apa? Bacaan doa ruku, bacaan doa sujud. Gitu ya. Jadi di sini apa? Perlu belajar fikih sholat untuk meraih kekhusyukan. Meskipun di sini nantinya tetap kembali ke hati kita, Mbak, Mas, kembali ke hati kita. Karena mungkin ada yang seluruh ucapannya, perkataan-perkataan dalam sholat, seluruh gerakannya itu sudah sesuai dengan contoh Nabi, tapi terkadang hatinya karena belum dilatih, hatinya itu apa? Tidak khusyuk. Pernah suatu ketika ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Mengadu kepada Rasulullah SAW ketika sholat itu mesti terlintas pikiran-pikiran yang banyak. Yang pada awalnya apa? Awalnya enggak terpikiran, kemudian apa? Terpikirkan. Ini para sahabat, Mbak, para sahabat saja apa? Mengeluh, ya, minta nasihat kepada Rasulullah ketika sholat itu sering mikirkan yang aneh-aneh, mikirkan kepikiran sesuatu yang awalnya enggak kepikiran jadi kepikiran, gitu ya, Mas ya. Ya. Maka apa nasihat Nabi? Dalika syaitanun. Kata Nabi adalah apa? Yang menyebabkan tidak khusyuk, yang menyebabkan kita pikirannya kemana-mana itu adalah syaitan. Yuqalu lahu khinzib. Yang dinamakan setan apa di sini? Khinzib. Pernah dengar?
Pernah ya Pak ya? Setan khinzib yang di sini memang pekerjaannya memberikan was-was kepada orang yang sholat. Lalu bagaimana petunjuk Nabi? Petunjuk Nabi adalah faida ahsat tahu, ya. Maka apabila kamu merasakan seperti ini, ta'awwad billah. Mengucapkan apa? Ta'awud. Jadi kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak apa-apa dalam salat. Kemudian apa? Meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Itu kalau kita ternyata pikiran melayang kemana-mana itu ya Mas ya. Ketika salat enggak fokus. Ta'awud, meludah ke kiri berapa? 3 kali. Dengan catatan ya ketika meludah ya enggak usah banyak-banyak ya. Terus nanti enggak mengotori masjid gitu ya. Kalau dulu kan masjidnya masih apa Mas? Masih tanah, masih pasir. Gitu nggih. Jadi di sini Mbak, Mas, selain kita belajar fikih salat yang berkaitan dengan perkataan ya, perkataan, ucapan dalam salat atau perbuatan, gerakan dalam salat, kita harus memperbaiki akidah kita. Kita harus memperbaiki hati kita. Kita harus tazkiyatun nufus. Karena untuk mencapai kekhusyuan dalam sholat itu akidahnya harus kuat ya. Karena ketika akidah kuat, hati kita akan benar-benar mengagungkan Allah. Hati kita akan benar-benar bergantung kepada Allah. Akidah kuat inilah yang menjadikan suatu amalan berkualitas, yang menjadikan salat seseorang berkualitas dan khusyuk. Jadi inilah hubungan erat antara akidah dan kualitasnya suatu amalan ya. Jadi kalau kita renungi ucapan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, dan doa-doa yang lain ya, itu terutama ketika belajar akidah, belajar fikih Asmaul Husna, Masya Allah ya. Mungkin kita selama ini apa? Sudah hafal mungkin sebagian Asmaul Husna. Tapi yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memahami satu persatu nama Allah Asmaul Husna ini ya. Sehingga di samping kita belajar fikih salat, di sini akidah. Akidah harus apa? Akidah ini yang menumbuhkan hati yang bersih, hati yang kuat, hati yang benar apa? Mengakuan Allah. Sehingga ketika seseorang itu takbir, ketika pertama kali takbir Allahu Akbar, apa maknanya Allahu Akbar? Maknanya adalah Allah Maha Besar. Ketika kita menyadari Allah Maha Besar, maka seluruhnya selain Allah itu kecil. Maka sesuatu yang kecil ini tidak pantas dipikirkan dalam sholat. Ketika Allah kita menyadari Allahu Akbar, takbir Allah Maha Besar, maka saat itulah kita fokus menghadap Allah, mengagungkan Allah. Contoh Mas Mbak, ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdu, dia apa? Memuji Allah ya. Di sini akan apa? Akan menumbuhkan rasa cinta mahabbah. Ini ucapan apa? Alhamdulillah. Jadi ketika mengucapkan Alhamdulillah akan timbul rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Ketika mengucapkannya kita akan tumbuh roja, tumbuh rasa harap, mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim harus ada harap, rasa harap, mengharapkan rahmat Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai, menguasai hari pembalasan. Faedahnya apa? Akan timbul rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Allah apa? Yang menguasai pembalasan. Maka dalam ucapan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin ini terkumpul 3 rukun ibadah. Kata para ulama, rukun ibadah itu adalah al-mahabbah, roja, wal khauf. Ibadah agar berkualitas, agar khusyuk harus ada 3 rasa ini. 3 apa? 3 hal ini. Rasa cinta, harap, dan takut.
Ini mukmin yang sejati. Jika ibadahnya ada apa? Rasa cinta, harap dan takut. Ini yang harus kita tumbuhkan ya, agar kita apa? Berkualitas dalam salatnya. Dan ini Masya Allah memang butuh latihan. Salat khusyuk itu butuh latihan. Yang penting kita semangat belajar akidah, belajar fikih, dan belajar tazkiyatun nufus. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu saja majelis takon pada kali ini. Ini memulai ya, awal ya. Mungkin kedepannya akan ada majelis kayak gini lagi. Seperti itu. Mungkin untuk informasi saja. Jadi di inspirasi ini itu kita ada 4 minggu ya. 1 bulan ada 4 minggu. Nah itu yang pertama, minggu pertama itu kita membahas tazkiyatun nufus, insya Allah berkelanjutan bersama Ustadz Agus Susehno. Kemudian yang kedua membahas fikih sholat, fikih toharoh, dan fikih yang lainnya sama beliau Ustadz Beni. Kemudian yang ketiga besok itu membahas akidah bersama Ustadz Sahadi. Kemudian pekan keempat itu kita tematik. Jadi ya tematik, nanti membahas isu-isu terkini kayak gitu. Ya insya Allah ini berlanjut terus itu pembahasannya gitu. Mungkin itu saja pada kali ini. Kemudian tadi dari panitia ada door prize. Yang mendapat door prize itu yang akhwat tadi yang tanya tentang cadar. Cadar itu kalau sholat boleh apa tidak. Kemudian yang ikhwan yang tanya pertama kali. Siapa tadi? Ya nanti pingsut ya. Ya gitu. Mungkin itu saja dari kami. Tetap ikuti terus kajian-kajian di Islamic Center Karanganyar. Nanti pada maghrib ada kajian lagi bersama Syekh Ramadan ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya Hafidz Saiful mewakili teman-teman dan juga moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Jazakumullah kepada Ustadz Beni atas materinya yang sangat luar biasa. Ya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Untuk sesi terakhir yaitu adalah sesi penutup. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di kajian inspirasi sore hari ini. Terus ikuti selalu kajian inspirasi pada hari Sabtu. Itu aja. Saya MC izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman tambahan ya kepada seluruh pengurus kajian inspirasi, dimohon untuk tetap di sini sembari kita beres-beres karena kajian akan digunakan